Shalom Sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Senin tanggal 29 April tahun 2024. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan Paskah yang kelima dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema semakin mencintainya, semakin mengasihi sesama. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 14 ayat 5 sampai dengan 18. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 115 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat 15 sampai dengan 16. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 26 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 21 sampai dengan 26. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin, tanggal 8 Mei tahun 2023, tanggal 16 Mei tahun 2022, tanggal 11 Mei tahun 2020, dan tanggal 20 Mei tahun 2019. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 21 sampai dengan 26. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Kasih dan firman Allah Tritunggal Maha Kudus merupakan satu kesatuan. Itulah yang ditekankan oleh Yesus Kristus melalui sabdanya yang kita baca pada bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 21 sampai dengan 26. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat 23 dikatakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Tanda bahwa seseorang mengasihi Allah Tritunggal Maha Kudus tampak dalam ketaatan pada firman-Nya. Kasih pada Allah Tritunggal Maha Kudus tidak hanya nampak dalam doa yang giat, tetapi juga dalam kepatuhan menepati perintah-perintahnya dengan penuh ketekunan. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat 21a dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Sahabat Kuntum yang terkasih, firman Allah Tritunggal Maha Kudus tidak cukup untuk didengarkan, tetapi harus pula dilaksanakan. Melaksanakan firman Allah Tritunggal Maha Kudus memang dimulai dengan mendengarkan dan mengenal perintah-perintahnya. Sabda yang kita dengarkan itulah yang kemudian kita laksanakan dalam keseharian. Dengan kata lain, kasih kepada Allah Tritunggal Maha Kudus menjadi nyata dalam tindakan kasih kepada sesama.
Ketika hendak meninggalkan para muridnya, Yesus Kristus mengingatkan akan kunci kekuatan pelayanan, yaitu memegang perintahnya dan tetap mengasihinya sebagaimana tercantum dalam bacaan Injil pada hari ini. Kita, sebagai pengikut Yesus Kristus harus bertekun dalam melaksanakan segala perintah Allah Tritunggal Maha Kudus sebagai ungkapan kasih kepada Yesus Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, kasih itu sederhana, tidak selamanya harus dilakukan dengan suatu perbuatan yang besar. Di dalam Injil Matius 25 ayat 40 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Untuk meneguhkan kita dalam melaksanakan tugas perutusan tersebut, Yesus Kristus sendiri yang akan menyertai kita. Meskipun secara fisik Yesus Kristus tidak ada bersama kita saat ini, namun Ia menjanjikan penghibur, yakni Roh Kudus yang akan tinggal dalam diri kita. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus sebagai penghibur adalah wujud kehadiran Yesus Kristus yang intim dan personal karena Ia bekerja berdasarkan kasih, di mana dengan kasih yang serupa pula kita berusaha untuk menuruti firman Allah Tritunggal Maha Kudus. Sahabat Kuntum yang terkasih, marilah kita menjadi murid Yesus Kristus yang setia dalam menjalankan segala perintah-perintahnya agar semakin mencintainya dan mengasihi sesama. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan shalom.